Oh. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam, selamat malam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Bagaimana ini tadi tesnya? Kira-kira memuaskan atau menyedihkan? Di antara mensyukuri, Pak, nilainya. Ini saya baca-baca di komen kok nilainya kok pada jeblok semua. Banyak ada yang dapat 5. Soalnya seputar apa sih? Oh, soalnya soal materi yang sudah dibagikan sebelumnya mungkin. Tapi tadi saya lihat jawabannya masih ada yang udah sesuai jawaban sesuai jawabannya menurut saya, tapi kok masih ada yang masih Salah. Ujiannya mendadak. Contohnya apa contohnya itu? Yang contohnya, harusnya jawabannya yang benar A, tapi kok ternyata masih salah. contohnya seperti ini, Pak. Sebentar, Pak. Jadi udah di screenshot. Oke, siap. Yes, screenshot lagi, Pak. Ini, Pak, kapasitor yang tidak memiliki kaki positif dan negatif adalah kapasitor. Seharusnya kan non polar, bukan, Pak? Atau Iya. bipolar. Udah saya jawab bipolar, tapi masih salah. Di sini pilihannya kan ada keramik, polister, kertas, tidak tetap, sama bipolar. Saya jawab yang bipolar. Tahu nggak bipolar itu artinya apa? Memiliki 2 kutub positif dan negatif. Betul. Bipolar itu kan berarti dia punya kutub positif, punya kutub negatif. Soalnya yang tidak memiliki Oke, apakah masih ada yang mau datang lagi nih? Kita tunggu sebentar ya. Oke. Sepertinya hari ini banyak yang bisa datang, tidak seperti hari kemarin. Oke, sambil menunggu yang lain, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di sana? Apakah hujan atau panas? Hujan, Pak, di sini, Pak. Hujan, Pak. Hujan ya. Sama berarti. Di sini tadi juga sempat hujan, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai reda lagi. Nah, malam hari ini
kita masuk ke minggu yang ke-7. Masih semangat teman-teman semua untuk mengikuti? Insya Allah Masih, Pak. masih, Pak. Nah, harus semangat. Sudah setengah hari ini. Apa setengah hari? Sudah berapa bulan kita? Hampir 2 bulan. Oke, seperti biasa, saya presensi dulu. Yang pertama, Gehan Vanessa. Apakah sudah hadir? Jihan sakit apa ya Pak? Katanya udah sama Bapak udah izin kayaknya. Oh, gitu ya. Oke, siap. Terus selanjutnya Muhammad Faisal Rofi. Apakah sudah hadir? Halo, selamat malam Mas Faisal Rofi. Oh, selamat malam Pak, hadir Pak. Oke, siap. Selanjutnya Mas Rafif Naufal Wibowo. Hadir, Pak. Oke, siap. Mbak Selvi Afrianti. Hadir, Pak. Oke, siap Mbak Selvi. Mas Reza Saputra. Hadir Pak. Kemudian Mas Taufik Maulana Tanjung. Hadir, Pak. Oke. Mas Muhammad Nazar. Oke, siap. Hati-hati di jalan Mas Nazar. Mbak Dian Safira Pratiwi. Hadir, Pak. Oke, Mbak Dian. Ini Mbak Dian dari kemarin kok tidak pernah hadir ya, Mbak? Iya, Pak. 2 kali tuh nggak hadir, Pak. Yang minggu semalam, Pak. Karena kan 6.30, Pak. Saya itu, Pak, Iya. kuliahnya sore, Pak. Jadi pas waktu praktiknya itu bertepatan sama jam ini, Pak. Maaf Oke, ya, Pak. siap, Mbak Dian. Semoga semuanya lancar dan bisa berjalan sesuai yang Terima diharapkan. kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih kembali kepada Mbak Dian. Selanjutnya Mas Muhammad Fauzan Romzi. Oke, siap Mas Fauzan. Mas Rehan Anwar Febrian. Sepertinya belum ada ya. Oke, selanjutnya Mas Ruli Agung Afrizal. Mas Ruli juga sepertinya belum ada. Mas Rizal Alfikri. Hadir Pak. Hadir. Oke, siap Mas Rizal. Selanjutnya Margareta Maharani. Apakah sudah hadir? Mbak Yofi Setria. Hadir, Selamat Pak. malam. Oke. Oh, ini Mas ya? Oke. Mas, Pak. Iya. Siap. Terima kasih, Mas. Mbak Mulia Rohman. Mas Mulia Rohman. Apakah sudah hadir? Mulia Rohman. Sepertinya belum hadir juga. Mas Ahmad Farizal. Hadir, Pak. Oke, siap Mas Ahmad. Selanjutnya Erik Nurmansyah. Hadir, Pak. Oke. Mas Putra Pratama Santoso. Hadir, Pak. Oke, siap Mas Putra. Selanjutnya Mbak Desi Rumiri Sibarani. Desi Rumiri Sibarani. Sebelumnya juga belum hadir. Selanjutnya Muhammad Torik Okadiksi.
Hadir, Kak. Oke, siap. Mbak Clarissa Fitriawati. Hadir, Pak. Oke, Mbak Clarissa. Mas Galang Dava Yudi Atama. Mas Galang, apakah sudah hadir Mas Galang? Sepertinya belum hadir. Selanjutnya yang terakhir Mas Jaka Gumilar. Hadir, Kak. Oke, siap. Adakah yang belum saya panggil yang hadir di sini malam ini? Mas Sahrul Rozi. Oke, Mas Sahrul hadir ya, Mas Sahrul? Siap. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Kemarin sudah belajar apa kemarin? Untuk minggu ini maksudnya apa, Pak? Nah, saya share screen dulu terkait dengan PowerPoint hari ini. Apakah sudah terlihat adik-adik semua? Sudah, Kak. Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, siap. Nah, saya awali. Nah, hari ini tak terasa sudah masuk minggu ke-7. Sudah hampir 1 bulan, 2 bulan. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Pemrograman microcontroller Wemos D1 dan optimasinya. Kemudian kita praktek tentang menyalakan LED dan membuat running LED. Dan yang terakhir, 2 hari yang lalu atau kemarin belajar tentang tombol, buzzer, relay, dan variasinya. Nah, seperti hari biasa, pertemuan hari ini kita awali dengan overview materi terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa pertanyaan, pembahasan pertanyaan yang ada di Slido. Kemudian pengecekan progres belajar. Dan kita akhiri dengan sesi tanya jawab. Nah, kita masuk ke overview yang pertama dulu, yaitu kemarin. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah ada teman-teman yang belum dapat untuk hardware-nya? Ada yang belum sampai di kalian mungkin, atau sudah dapat semua? Margareta Mahadani hadir. Oke. Bagaimana, ada yang belum dapat modulnya atau belum dapat trainernya? Saya kira sudah semua ya. Apakah sudah dicoba dan sudah bisa terhubung dengan komputer teman-teman? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah, Kak. Ya, sudah bisa, Pak. Oke, siap. Karena kemarin sempat ada beberapa yang tidak bisa dihubungkan atau dikomunikasikan, mulai dari beberapa chip Wemos yang panas, tidak ada tanda-tanda kehidupan, sampai ada yang sudah terinstall semua, mulai dari software-software yang dibutuhkan, tapi tetap tidak bisa terdeteksi.
Seperti itu. Nah, hari ini kita akan kembali mengulas sedikit tentang apa itu WMOS D1 R1. Nah, kemarin ada beberapa dari hardware yang dibagikan, itu ada yang tipe D1 R1, tapi ada juga yang mendapatkan tipe yang D1 R2. Perbedaannya tidak banyak, hanya ada beberapa perbedaan, tapi secara garis besarnya sama. Nah, ini mengulas dari materi yang kemarin, WMOS D1 R1 ini merupakan update dari WMOS D1 Mini, yang mana bentuknya mirip dengan Arduino Uno versi R3. Dan juga sama-sama menggunakan driver CH340. Di mana driver ini nanti kita harus menginstal sendiri drivernya, biar bisa terjadi komunikasi antara WMOS dengan komputernya. Nah, untuk WMOS sendiri itu sudah include ESP8266 sehingga sudah langsung bisa tersedia dengan konektivitas Wi-Fi. Untuk power supply-nya sama, menggunakan DC power supply ataupun menggunakan micro USB. Tapi untuk Arduino itu biasanya menggunakan USB Type B, tipe B, yang biasa digunakan untuk kabel printer maupun kabel apa ya, yang USB kotak yang besar. Nah, ini untuk arsitektur dari WMOS D1. Sama persis bentuknya, hampir mirip dengan Arduino Uno, hanya ada beberapa perbedaan sedikit, mulai dari jumlah I/O-nya yang di Arduino itu memiliki sebanyak 5 analog input. Di WMOS ini kita hanya memiliki 1 analog input. Nah, silahkan nanti kalian cek terlebih dahulu untuk WMOS yang kalian dapatkan, apakah kalian dapat yang WMOS D1 R1 atau dapat yang WMOS D1 R2. Pak, punya saya itu WMOS-nya rusak, Pak. Kalau saya ngerjain tugasnya pakai Note MCU, boleh nggak, Pak? Rusaknya bagaimana, Mas? Dia udah diinstal semua ya. Board, Iya. port, segala. Udah ada juga, Pak, portnya di Arduino, di laptop juga udah ada. Tapi dia pas di program error terus dia, Pak. Katanya errornya itu paket header itu, Pak. Sedangkan saya coba tadi ke tempat kawan saya, Iya. WMOS-nya bisa di laptop saya. Berarti itu kan boardnya yang rusak ya kan, Pak? Iya. Nah, untuk sementara bisa menggunakan yang lain dulu ya, Mas. Misal Note MCU ataupun ESP8266. Nah, nanti untuk WMOS-nya bisa tidak itu diprogram menggunakan apa? Menggunakan pemrograman yang dari luar. Contohnya menggunakan apa namanya? Bootloader. Itu kayak mana ya, Pak? Nah, nanti saya jelaskan. Oke, siap. Ya, Pak. Nah, silahkan nanti kalian cek terlebih dahulu. Nah, nanti kalian dapatnya yang R1 atau R2. Nah, ini ada beberapa perbedaan untuk I/O-nya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kemarin kalian sudah belajar pemrograman. Nah, yang pertama itu ada beberapa aturan dalam membuat sebuah program pada WMOS maupun pada Arduino. Yang pertama itu ada yang namanya void. Nah, void itu apa?
void itu adalah kata kunci atau keyword atau kode yang digunakan hanya untuk mendeklarasikan sebuah fungsi. Jadi untuk membuat fungsi umum pada setiap program. Tujuannya agar fungsi atau program yang sudah kita deklarasikan atau sudah dipanggil tidak mengembalikan informasi atau perintah ke fungsi atau program asal pemanggilan. Nah, di dalam pemrograman Arduino ini ada dua void yang wajib ada. Yang pertama yaitu void setup dan yang kedua adalah void loop. Nah, void setup itu isinya adalah tentang perintah-perintah pada setiap variabel. Tentang menentukan pin modenya, misal pin sekian atau pin 1 itu mau digunakan untuk apa, untuk input atau untuk output. Nah, terus nanti untuk output apa, nah itu kita tentukan di void setup-nya. Nah, selain itu void setup juga bisa digunakan untuk memberi pengaturan. Misal, saat Arduino atau Wemos kita nyalakan, output yang pertama itu dia akan menyala atau mati. Nah, seperti itu. Nah, void setup ini nanti hanya akan berjalan sekali saat program mulai dijalankan. Kemudian yang kedua ada yang namanya void loop. Kalau void setup tadi hanya berjalan sekali, kalau void loop ini berjalan berulang-ulang selama board masih mendapat power supply atau mendapat listrik. Nah, kemudian dalam sebuah programan setiap ada fungsi, misal void loop, void setup, atau misal kita buat void yang lainnya, itu pasti ada yang namanya kurung kurawal. Di mana kurung kurawal ini pasti ada satu kesatuan, ada sebagai kurung pembukanya, dan nanti di akhir program ada yang namanya kurung penutupnya. Ini mirip kalau misal kita menggunakan hitung-hitungan matematika, mana yang kita jumlahkan terlebih dahulu atau mana yang kita bagikan terlebih dahulu. Nah, itu yang berada di dalam kurung. Nah, kemudian di dalam pemrograman itu ada beberapa variabel, di mana variabel itu adalah kode program yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai pada sebuah nama. Contohnya misal kita mau mengadakan penjumlahan. Nah, penjumlahan itu kan isinya angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau misal kita mau jumlahkan, angka itu harus kita simpan dulu ke dalam sebuah variabel. Nah, variabel sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada yang namanya variabel integer, di mana variabel ini paling sering banyak digunakan dan hanya dapat menyimpan data sebesar 2 byte atau 16 bit. Kemudian yang kedua ada yang namanya long. Biasa digunakan jika nilai datanya lebih besar dari integer dan menggunakan 4 bit atau 32 bit. Kemudian ada juga variabel boolean, di mana variabel ini hanya menyimpan nilai true atau false saja dan hanya menggunakan 1 bit. Jadi nanti dia hanya ada nilai benar atau salah, tidak ada setengah benar atau setengah salah. Kemudian variabel selanjutnya ada yang namanya variabel float. Variabel float ini digunakan untuk floating point pada nilai desimal. Memori yang digunakan adalah 4 byte atau 32 bit. Nah, float ini biasanya digunakan untuk koma, bisa digunakan untuk koma. Ataupun yang terakhir adalah variabel char atau karakter, di mana digunakan untuk menyimpan sebuah karakter berdasarkan kode ASCII dari karakter tersebut. Contohnya untuk karakter A, nah itu dia memiliki kode ASCII-nya itu 65. Nah, setiap karakter A, B, C itu dia memiliki kode ASCII sendiri-sendiri.
Untuk A besar itu kodenya 65. Nah, untuk A kecil nanti kodenya berbeda lagi. Nah, itu adalah variabel-variabel yang paling sering kita gunakan dalam sebuah pemrograman Arduino. Nah, kemudian kita mengulang kembali juga dalam sebuah pemrograman itu pasti ada beberapa perintah. Seperti perintah aritmatika, di mana isinya itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang terakhir adalah sisa, di mana kita lambangkan dengan persen. Kemudian ada juga operator pembanding, yang isinya ada sama dengan, kemudian tidak sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari atau sama dengan, dan lebih besar dari atau sama dengan. Nah, ada juga yang namanya operator boolean, yang isinya hanya ada 3, yaitu N, yang disimbolkan dengan simbol dan 2 kali. Kemudian ada juga yang namanya OR dan NOT. N itu maksudnya adalah kita membandingkan 2 barang. Jika nilainya itu sama, berarti dia dianggap benar. Nah, entah itu samanya itu sama-sama salah atau sama-sama benar, dia dianggapnya benar. Tapi kalau OR itu yang penting ada salah satu yang benar, dia sudah dianggap benar. Nah, kalau NOT itu adalah sebaliknya. Kalau dia benar berarti dianggap salah. Kalau dia salah, dia dianggap benar. Nah, kemudian selanjutnya dalam sebuah kode pemrograman itu ada beberapa perintah atau beberapa kode digital, mulai dari delay, di mana delay ini adalah sebuah perintah untuk memberi jeda. Ada pin mode, perintah untuk penggunaan pin sebagai input atau sebagai output. Jadi modenya itu disetting sebagai mode input ataupun sebagai mode output. Kemudian ada digital read. Digital read itu berarti dia settingan untuk memberikan inputan. Jadi inputan itu dibaca, hasilnya high atau low. Kemudian juga ada digital read untuk memberikan outputan. Ada serial begin, serial print ln, serial read, push in, tune, no tune, milis, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada juga pernyataan bersyarat, ada fungsi if, ada if else. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya PWM atau kepanjangan dari push with modulation, di mana PWM ini adalah sebagai metode yang sering digunakan untuk mengontrol daya. Nah, mengontrol daya ini maksudnya adalah keluaran. Bisa kita gunakan untuk mengontrol motor, bisa digunakan untuk mengontrol nyala terangnya lampu, ataupun yang lainnya. Nah, selain sebagai pengatur daya, PWM ini juga berfungsi sebagai pengatur gerak dalam sebuah perangkat elektronik. Nah, sesuai namanya PWM ini, maka dalam sistem PWM digunakan untuk mengubah lebar pulsa. Dari namanya itu pulse width modulation. Hal ini karena pada umumnya sinyal PWM memiliki frekuensi dasar yang dan juga amplitudo yang terbilang tetap. Nah, di sini PWM memiliki frekuensi gelombang yang tetap. Tapi meskipun gelombangnya tetap, outputnya gelombang kotak, dia memiliki nilai yang berbeda atau duty cycle yang berbeda. Mulai dari angka 0 sampai angka 100. Angka 0 itu berarti dia nilainya 0 semua, 0 terus. Kalau angka 100 itu nilainya high terus atau 5 volt terus. Kalau 25% berarti dia 25% high, yang 75%-nya low. Jadi PWM itu sistem kerjanya seperti itu. Kenapa PWM? Karena kita menggunakan sistem digital. Jadi dia hanya ada high ataupun low. Hanya ada 0 volt ataupun 5 volt keluaran.
tidak bisa menggunakan 1 volt, 2 volt, 3 volt, ataupun yang lainnya. Itulah kenapa kita menggunakan frekuensi untuk membuat putaran motor itu menjadi pelan atau nyala lampu itu menjadi redup. Nah, selanjutnya kita belajar tentang LED. LED itu adalah light emitting dioda, yang merupakan sebuah dioda yang dapat memancarkan cahaya ketika diberi tegangan bias maju. Kenapa bias maju? Karena yang namanya LED ini dia hanya bisa menyala kalau pemberian tegangannya itu benar. Positif dapat negatif. Positif dapat positif, negatif dapat negatif. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Nah, makanya dia hanya bisa mengeluarkan cahaya atau memancarkan cahaya ketika diberi tegangan bias maju. Nah, bagaimana cara kita menentukan kaki dari dioda, mana yang positif, mana yang negatif? Nah, itu ada 3 cara. Cara yang pertama itu bisa kita lihat dari bentuknya. Jadi bentuk lampunya. Nah, bentuk lampunya seperti ini. Bentuknya itu lingkaran, tapi kalau kita lihat dari bawah, kalau kita amati, ini ada sedikit yang seperti ini. Nah, itu yang bisa kita gunakan sebagai tanda. Di mana kalau yang ada garisnya ini adalah kaki negatif. Nah, selain itu kita bisa juga melihat dari samping. Kita lihat LED-nya itu dari samping. Nah, di situ akan ada permukaan yang besar sama permukaan yang kecil. Nah, permukaan yang besar itu adalah negatif. Permukaan yang kecil itu sebagai kutub positifnya. Nah, itu langkah pertama. Itu kita gunakan saat lampu itu sudah kita pasang. Karena kita tidak bisa melihat dari panjang kakinya. Karena nah, yang kedua itu kita bisa mengetahui dari panjang kakinya. Saat kita membeli LED baru, nah itu otomatis panjang kakinya akan berbeda. Yang satu panjang, yang satunya lebih pendek. Nah, yang panjang ini yang menentukan dia sebagai kutub positifnya. Tapi kalau misal dioda LED itu sudah kita solder, otomatis kakinya kita potong. Nah, karena sudah kita potong, panjangnya menjadi sama. Jadi untuk menentukan positif negatifnya, kita menggunakan yang pertama tadi, menggunakan bodi pada LED-nya. Tapi untuk LED yang masih baru, kita bisa menggunakan panjang kakinya. Atau kalau tidak, kita bisa juga menggunakan simbol yang ada di PCB-nya. Jadi setiap PCB atau setiap board itu pasti setiap komponen yang terpasang di situ itu pasti disertai dengan simbol yang ada di situ. Nah, kita bisa juga melihat dari simbol yang ada di boardnya tersebut untuk mengetahui mana kaki positif, mana kaki negatif. Nah, komponen yang kedua adalah push button yang kita gunakan untuk praktek kemarin. Apa itu push button? Nah, push button itu adalah button atau tombol yang kita push atau kita tekan untuk bisa berfungsi memutus dan mematikan, memutus dan menghubungkan konektor. Jadi push button adalah salah satu komponen elektronik yang dapat menutup, memutus, dan mengalirkan arus listrik dalam suatu rangkaian. Di mana pemutusan dan pengaliran ini terjadi ketika prinsip pengalian dari satu konduktor ke konduktor lain. Caranya dengan mengoperasikan langsung secara manual oleh pengguna, yaitu dengan cara ditekan atau di-push. Saat di-push, push button itu akan terhubung. Saat kita lepas, dia akan terputus. Nah, dalam push button itu ada 3 jenis.
Yang pertama, tadi saat kita tekan, dia menjadi terhubung. Nah, yang ini. Simbolnya seperti ini. Namanya normally open atau biasa kita sering sebut NO. Normally open berarti kalau dia normal, posisi normal, dia terbuka atau tidak nyambung. Nah, simbolnya seperti ini. Kalau kita biarkan posisi awal, posisi semula itu dia terbuka. Nah, di sini terbuka atau tidak nyambung. Berbeda dengan yang seperti ini. Ini disebutnya normally close. Jadi posisi awalnya, posisi standby-nya itu dia terhubung. Kalau kita tekan, dia malah terputus. Simbolnya seperti ini. Nah, di sini juga bisa kita lihat. Nah, di sini ada yang terhubung. Nah, kemudian ada juga yang gabungan keduanya. Jadi satu push button itu dia memiliki 4 kaki. Yang mana 2 kaki itu sebagai NO dan 2 kakinya lagi sebagai NC. Simbolnya seperti ini. Dia ada 4 kaki. Yang 2 ini sebagai NO, sebagai NC-nya, normally close. Yang ini sebagai normally open-nya. Nah, simbolnya bisa seperti ini yang atas ataupun juga seperti yang bawah itu. Jadi push button itu tadi ada NO, ada NC, sama ada campuran gabungan NO dan NC. Nah, selanjutnya kita belajar tentang buzzer. Nah, ini sepertinya tadi juga keluar di soal. Buzzer itu apa? Nah, buzzer itu adalah komponen elektronika yang bisa menghasilkan suara. Kalau tadi LED itu menghasilkan cahaya, kalau buzzer itu menghasilkan suara. Suara yang dihasilkan buzzer itu frekuensinya sekitar 1 sampai 5 kilo. Jadi suara tit. Nah, seperti itu. Nah, kemarin di training kitnya itu juga ada satu buzzer. Nah, itu bisa kalian coba. Kalian kasih tegangan 5 volt. Nah, nanti akan menghasilkan suara buzzernya. Nah, komponen selanjutnya yang kita akan gunakan besok adalah namanya relay. Di mana relay ini adalah salah satu piranti yang beroperasi berdasarkan kerja elektromagnetik untuk menggerakkan kontaktor. Nah, relay ini pada dasarnya hampir mirip dengan button tadi. Kalau button itu dia bekerja dengan cara kita tekan, kalau relay dia bekerjanya dengan menggunakan sistem elektromagnetik. Nah, ini adalah bentuk atau cara kerja dari relay. Nah, di sini ada pegas yang dia akan menarik saklar ini, menarik kontaktor ini menjadi ke atas. Kemudian di sini ada yang namanya kumparan atau lilitan. Nah, ini sebagai input pengendalinya. Kalau ini kita berikan tegangan positif dan negatif, kumparan ini akan menghasilkan magnet. Nah, magnet ini akan menarik dari penyangga ini. Penyangga ini akan ditarik oleh magnet sehingga ini akan terhubung ke bawah. Prinsip dari relay seperti itu. Nah, ini mirip atau sama dengan saklar tadi. Kalau saklar tadi kita tekan ininya untuk ke bawah, tapi kalau relay yang menarik adalah magnet. Nah, bentuk dari relaynya seperti ini. Nah, ini modul relay yang
kalian dapatkan di training kit. Relay dengan modul relay dengan satu relay. Nah, di sini ada lampu hijau, ada lampu merah. Lampu merah itu sebagai powernya, lampu hijau itu nanti sebagai status relaynya, apakah relay itu aktif atau relay itu mati. Nah, ini nanti terhubung dengan Arduino atau terhubung dengan Wemos-nya. Kita hubungkan dengan Wemos, ada tegangan positif, tegangan negatif, sama input relaynya. Nah, input relay ini nanti kita hubungkan dengan output Wemos-nya. Kemudian di sini ada NO, ada NC, sama ada COM. COM itu maksudnya apa? COM itu adalah common atau saklar tengahnya. Jadi relay itu satu COM ada dua kontak, kontak NO sama kontak NC. Kalau kita lihat dari gambar ini tadi, nah gambar ini tadi, COM-nya itu adalah yang ini. Nah, COM-nya itu yang ini. Jadi penyangganya ini adalah COM-nya. Dia nanti terhubung dengan sumber listrik. Kemudian yang atas ini adalah kontak NC, normally close. Kenapa? Karena ini terhubung. Pada kondisi defaultnya ini sudah terhubung. Sedangkan yang bawah ini adalah yang normally open. Jadi defaultnya dia terputus. Baru nanti kalau kumparan ini kita berikan tegangan, yang NO ini menjadi NC, yang NC ini menjadi NO, kebalikannya. Nah, untuk materi yang kemarin kita praktekkan seperti itu. Nah, selanjutnya kemarin kalian sudah mencoba menggunakan relay, membuat lampu berjalan. Mungkin ada masalah, bisa kita bahas di sini. Tapi sebelum sampai di situ, ini saya akan membuka beberapa pertanyaan yang ada di Slido. Nah, ini ada juga yang bertanya, itu programnya sama kayak bahasa C bukan, Pak? Lebih tepatnya mirip dengan bahasa C++, bukan bahasa C. Tapi mirip dengan bahasa C++ atau bahasa pada pemrograman Arduino. Nah, saya buka dulu Slido-nya. Nah, ini. Kita buka Slido-nya. Kita lihat ada beberapa pertanyaan di sini. Nah, yang pertama itu pertanyaan dari Anonymous 38 menit yang lalu. Praktikum kemarin ada yang menggunakan serial baginya 115.200, Pak. Apa bedanya dengan yang 9.600? Nah, serial bagian ini nanti adalah komunikasi serial yang kita gunakan untuk komunikasi dari Wemos ke Arduino IDE-nya. Nah, ini sebenarnya bebas kita mau menggunakan serial bagian yang mana. Tapi semakin tinggi serial bagian yang kita gunakan, otomatis nanti Arduino-nya akan menjadi semakin sibuk. Nah, mungkin kalau untuk program-program yang sederhana, kita belum butuh frekuensi yang begitu tinggi. Tapi nanti ada beberapa program tertentu yang memang kita mengharuskan frekuensi yang tinggi.
Nah, frekuensi yang tinggi ini nanti juga akan menyebabkan Arduino itu bekerjanya menjadi lebih berat. Nah, untuk program-program sederhana, biar Arduino itu nanti tidak keberatan, atau biar programnya bisa berjalan dengan lancar, nah, itu biasa kita gunakan dengan serial BG-nya yang 9600. Nah, dalam pemilihan serial bagian ini nanti juga harus sinkron dengan yang ada di program sama yang ada di Arduino IDE-nya. Nah, ini saya coba membuka Arduino IDE. Nah, serial monitor itu nanti bisa kita buka di sini. Nah, ini ada yang namanya serial monitor. Kita klik. Oh, ini tidak bisa karena tidak terhubung dengan Arduino. Jadi board pada komponen tidak tersedia. Nah, nanti di serial monitor itu bisa kita sesuaikan dengan serial begin yang kita gunakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari Mas Rizal Alfikri. Untuk software yang digunakan untuk pengkodingan screenshot, apakah bisa menggunakan ide yang lain seperti VS Code? Ini maksudnya bagaimana ya, Mas Rizal? Bisa open mic, Mas Rizal? Ya, Pak. Maksud saya itu untuk pengkodingan kan itu kan kalau di soal itu kan ada yang itu loh Pak, ada yang mengharuskan kita men-screenshot bagian yang di codingnya di softwarenya. Nah, kalau Iya. misalnya saya mau pakai bukan Arduino IDE tapi Viscode itu kan bisa disambungkan ke untuk coding di Arduino juga. Nah, itu kira-kira bisa atau enggak, Pak? Boleh atau enggak untuk format laporannya nanti? Makasih, Pak. Kenapa tidak langsung menggunakan yang di Arduino IDE saja, Mas? Kalau di saya itu biasanya kalau pakai Viscode itu ada bantuan-bantuan seperti inisialisasi variabel gitu, Pak. Misal kalau variabel yang dari atas itu udah kita definisikan. Nah, kalau untuk mengurangi typo di Viscode itu biasanya kalau kita mau manggil variabel di bagian loop atau di bagian setup itu udah langsung tersedia kayak gitu loh, Pak. Jadi itu lebih memudahkan. Oke, siap. Tapi nanti bisa langsung kita upload di Arduino IDE-nya tidak? Misal kita di situ nanti ada fitur upload-nya ke Wemos-nya, atau harus kita pindahkan ke Arduino dulu programnya? Kalau yang terbaru Pak, yang kemarin saya udah coba itu ada plugin yang namanya yang langsung nyambung ke Arduino IDE. Jadi kita tinggal di situ ada upload, fungsi upload itu sama seperti yang di Arduino IDE kayak gitu. Oke, siap. Itu yang Oke, siap Mas. Berarti kalau bisa tetap boleh nanti menggunakan itu. Kenapa? Karena kalian diberikan kebebasan. Jadi untuk programnya nanti mau menggunakan Arduino IDE atau mau menggunakan yang lain itu boleh. Yang penting nanti proyeknya bisa berjalan sesuai yang diinginkan. Seperti itu Mas Rizal. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, kalau Arduino IDE tadi kan harus manual ya berarti. Harus manual mulai dari void setup-nya kita harus menentukan sendiri. Sedangkan kalau menggunakan VS Code itu default-nya sudah ada. Jadi kita bisa hanya tinggal nambahin sedikit-sedikit.
Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Mau bertanya, sebenarnya ada deadline dari tugas-tugas harian yang diberikan tidak ya? Jadi kalau kelewat 1 atau 2 hari dari hari itu nilainya dikurangi. Sistemnya seperti apa? Nah, untuk deadline itu memang dari kita itu tidak ada. Tapi yang jelas tugas itu nanti tetap harus dikerjakan secepatnya. Kenapa? Karena kalau semakin kita menunda-nunda tugasnya, nah sedangkan kita setiap hari ada tugas. Setiap hari ada tugas, kalau hari ini tidak mengerjakan, otomatis hari besok jadi ada 2 tugas. Kalau 2 hari tidak mengerjakan, otomatis hari berikutnya akan ada 3 tugas. Kalau seminggu, kita akan menjadi ada 5 tugas. Nah, kalau sudah ada tugas yang banyak, kita mau nyicil itu jadi males. Jadi diusahakan setiap hari kalau bisa, meskipun tidak di deadline, tetap harus dikerjakan. Biar nanti tidak menumpuk di akhir. Seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Anonymous juga, untuk challenge praktikum 24 September, yaitu project control 4 LED, 2 push button, buzzer, dan relay disatukan dalam satu board atau dipisah sesuai nomor. Nah, untuk praktikum yang tanggal 29, yaitu memang ada beberapa praktikum. Yang pertama yaitu tentang running LED atau 4 LED, kemudian ada juga bukan running LED yaitu, itu lebih tepatnya ke control LED. Kemudian ada praktikum dengan menggunakan 2 push button, dengan menggunakan buzzer, dan dengan menggunakan relay. Nah, itu di situ ada perintahnya. Apakah perintahnya kita buat dalam satu board atau kita pisahkan? Nah, saya bukakan dulu untuk praktikum tanggal 29. Nah, untuk praktikum 29 seperti ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini dijelaskan untuk praktikum ini hanya menyalakan LED dengan push button. Nah, ini nanti dibuat praktikum sendiri. Alat dan bahannya ini, skema rangkaiannya seperti itu. Nah, jadi di dalam praktikum ini hanya digunakan untuk menyalakan lampu LED dengan 1 push button. Nah, ini nanti dibuat sendiri, satu program sendiri dalam satu board. Jadi nanti untuk praktikumnya tetap dibuat sendiri-sendiri, tidak digabungkan. Nah, kemudian untuk tugasnya di project nomor 8, menyalakan 2 LED dengan 2 push button. Kemudian disuruh juga membuat suara sirine menggunakan buzzer. Nah, jadi buzzer itu meskipun kita, kalau misalnya kita kasihkan tegangan, itu dia bisa mengeluarkan frekuensi tertentu. Nah, itu bisa juga kita keluarkan dengan frekuensi yang kita inginkan. Bisa dengan menggunakan menggunakan frekuensi yang kita mau. Contohnya mana? Untuk buzzer. Nah, untuk buzzer prakteknya seperti ini. Jadi di praktek itu kita hanya menyalakan buzzer dengan perintah digital write pin buzzer high. Kemudian kita kasih jeda selama
1000 berarti selama 10 detik. 1000 itu berarti berapa detik? 10 detik ya? Atau 1 detik? 1 detik, Pak. 1 detik. Nah, kemudian kita matikan selama waktu itu juga. Nah, bagaimana untuk membuat sebuah sirine? Nah, untuk membuat sirine, berarti ini yang kita keluarkan bukan digital write, tapi kita bisa menggunakan tune, kayak yang waktu kemarin. Jadi nanti outputnya tidak high atau low, tapi dia frekuensi tertentu. Nah, nanti dengan frekuensi yang berbeda-beda, otomatis suara yang dihasilkan dari buzzer itu juga akan ikut berbeda. Jadi dengan buzzer itu kita bisa gunakan untuk musik. Jadi kita bisa mengeluarkan musik atau mengeluarkan nada dengan frekuensi tertentu, do, re, mi, nah seperti itu. Kemudian tugas yang ketiga, buatlah sebuah proyek kontrol dengan ketentuan ketika button 1 maka akan menyalakan 2 LED. Ketika button 2 ditekan, maka akan menyalakan 4 LED disertai dengan buzzer. Relay akan menyala dan mati terus menerus selama 5 detik. Nah, ini gampang sebenarnya. Jadi di sini kita ada 2 button, kemudian ada 4 LED, plus buzzer, dan ada 1 relay. Nah, tombol 1 ini digunakan khusus untuk menyalakan 2 LED. Tombol 2. Nah, tombol 1 ini berarti sama dengan praktikum yang tadi di awal. Tombol 2 digunakan untuk menyalakan 4 LED plus buzzer. Jadi nanti digital write LED plus di bawahnya nanti digital write buzzernya. Nah, kemudian di sini juga digital write relay. Terus kita kasih delay. Seperti itu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya. Kenapa digital write pada coding praktikum relay ada di void setup, bukannya di void loop? Di void loop juga ada, tapi kalau dihapus di void setup nggak berfungsi relaynya. Nah, kita buka lagi yang tadi. Salah. Nah, relay, mana relay? Nah, ini berarti yang dimaksud. Kenapa ada di void setup? Nah, kita buka programnya satu persatu. Yang pertama const in pin relay D5. Berarti ini kita setting pin relaynya itu, kita setting relaynya itu nanti ada di kaki D5. Nah, kemudian kita buat void setupnya. Serial begin 9600. Pin mode, pin relay output. Kalau ini tadi kita menentukan pin relay itu di kaki 5, sekarang kita setting pin relaynya itu sebagai output atau sebagai keluaran. Nah, kondisi awal relay itu mati. Jadi defaultnya kondisinya itu mati. Nah, kemudian kita bawahnya kita kasih perintah digital write pin relay high. Jadi nanti saat pertama kali kita nyalakan power supply-nya, pertama kali kita beri jatuh daya, nah nanti relay itu akan langsung aktif. Jadi fungsinya di situ. Nah, jadi fungsinya kalau nanti kita nyalakan relaynya, kita nyalakan WMOS-nya, kondisi relay itu akan langsung aktif. Jadi posisi awalnya itu dia nyala. Makanya di void setup ini kita kasih digital write pin relay high.
Tapi kalau kita kasih fungsi ini, saat kita nyalakan kondisi relay pertama itu kondisinya mati. Jadi sebenarnya ini mau dikasih atau tidak itu tidak pengaruh. Hanya pengaruh nanti di kondisi awal. Dia kondisi awalnya high atau kondisi awalnya low. Secara default dia kondisinya low. Tapi karena kita ingin kondisi awalnya high, berarti di void setup ini kita kasih fungsi terlebih dahulu. Nah, baru nanti di void loop-nya, nah kita matikan. Pin relay low. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau kita tulis digital read pin relay low, serial print-nya relay nyala. Nah, itu bisa kita lihat dari relaynya. Relaynya itu aktif high atau aktif low. Seperti itu. Ada yang aktif high, tapi ada juga yang aktif low. Nah, kalau yang ini yang kita gunakan, kalau relaynya itu low, berarti dia malah nyala. Kalau relaynya high, dia malah mati. Sebenarnya bisa kita akali dengan yang tadi. Kita pasangkan atau kita balik antara NO dan NC-nya. Seperti itu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ketika upload program nggak bisa, ada tulisan fatal error atau failed to connect to ESP. Timeout waiting. Padahal port sudah terhubung dan port juga terhubung dengan COM 4. Solusinya bagaimana ya Pak? Saya cari di YouTube, katanya sambil ditekan flash atau boot dan reset WMOS. Tapi belum bisa dan WMOS-nya panas. Nah, di sini Mbak Selvi, apakah monitor Mbak Selvi? Iya, Pak. Nah, ini maksudnya WMOS-nya panas itu panasnya yang bagian mana, Mbak? Jangan-jangan WMOS-nya yang bermasalah. Bagian kalau nggak salah sebelahnya ini deh Pak, sebelahnya tombol reset Sebelahnya itu tombol reset. kayak setrika gitu loh Pak, jadi saya langsung cabut WMOS-nya. Oke, siap, bentar. Iya Pak, saya juga kayak gitu Pak. Tapi nggak panas dia. Di bagian sebelah mana, Mbak? Tombol reset. Kayaknya di IC deh Pak, itu yang IC yang ini. iya Pak. Ini adalah IC untuk bootloader-nya. Jadi IC ini yang digunakan, nah itu yang IC CH340, itu yang IC ini. Nah, kalau IC ini panas, kemungkinan memang itu terjadi masalah di hardware-nya. Kalau IC ini yang panas, nah ini biasanya memang agak hangat, tapi tidak panas. Karena memang ini untuk IC yang WiFi-nya ini ESP8266 ini, itu memang dia untuk bisa bekerja itu memang membutuhkan panas. Karena dia menghasilkan frekuensi tinggi, frekuensi yang nanti terhubung dengan WiFi-nya 2,4 GHz. Tapi kalau untuk yang ini IC yang kecil ini adalah IC drivernya, IC programnya. Nah, ini kemungkinan memang bermasalah di bagian WMOS-nya. Coba nanti hubungi pihak Indobot sebagai penyedia
training kitnya. Nah, nanti bagaimana solusinya? Apakah diganti atau seperti apa? Seperti itu Mbak Selvi. Baik Pak, terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Saya juga kayak gitu, Pak. Ada bacaan fatal error gitu, Pak. Tapi punya saya nggak panas. Fatal error. Nah, itu berarti kemungkinan komunikasinya yang belum bisa berjalan. Sudah nyoba cari di Google belum, Mas? Udah katanya suruh di flash gitu, Pak. Di flash bagian? Nggak tahu, flashing gitu katanya. Nah, coba nanti saat memprogram, nah itu sambil ditekan tombol resetnya, Mas. Iya, saya juga sudah coba cara itu, Pak. Tapi sama aja tetap. Sama aja nggak bisa. Iya. Selain Wemos di sana ada apa saja, Mas? Punya apa? Saya ada Note MCU sih, Pak. Itunya juga pakai SP8266 dia, Pak. Kalau pakai itu bisa ya, Pak, untuk tugasnya, Pak? Untuk tugasnya bisa menggunakan Note MCU. Untuk Wemos-nya, LED-nya apakah bisa menyala? LED powernya? Bisa, Pak. Semua port ada terdeteksi di laptop itu. Terus di Arduino juga ada. Tapi pas di upload programnya itu error gitu, bacanya fatal error. Kalau di verify mah enggak, Pak. Pas upload ke boardnya itu dia error. Oke, siap, Mas. Nanti saya sampaikan dulu ke bagian Indobot-nya. Untuk Mbak Selvi tadi, itu ada tanda-tanda lampu menyala tidak, Mbak Selvi? Ya Pak, kan abis panas kayak gitu saya udah nggak gunain Wemosnya lagi Pak. Saya istirahatin dulu. Nah setelah beberapa jam kemudian saya colok lancar lagi Pak. Jadi Wemosnya emang butuh istirahat kayaknya dipakai terus. Berarti sekarang sudah bisa, Mbak? Sudah bisa Pak. Oke, siap. Berarti nggak jadi ada masalah. Oke. Nggak ada sih Pak. Cuman tadi siang panas banget kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Selvi. Nah, mungkin untuk malam ini kita lanjutkan sesi tanya jawab. Nah, kira-kira ada yang mau tanya lagi tidak ini? Ada, Pak. Oke, siap Mas Rizal. Silahkan Mas Rizal. Mau tanya ini Pak, Ya. untuk pengerjaan pengkodingan tugas. Nah, sorry Pak. Untuk pengkodingan tugas, apakah bisa menggunakan algoritma yang berbeda Pak dengan yang ada di LMS, baik untuk bentuk layout rangkaiannya ataupun struktur pemrograman, misalnya untuk inisialisasi pin sebagai output dengan perulangan loop atau penggunaan tone yang tadi dijelaskan itu tone daripada digital write untuk membunyikan buzzer. Seperti itu, Pak? Bisa, Mas. Boleh saja menggunakan itu. Karena yang namanya pemrograman itu sebenarnya bebas. Kita mau pakai cara apapun, yang penting nanti hasilnya sama. Iya, Pak. Oke, siap. Terus ini Pak, lagi di dokumen yang dikumpulkan untuk pengumpulan tugasnya itu kan di bagian poin yang terakhir kalau nggak salah itu ya, kan ada screenshot pendukung kayak gitu Pak yang untuk serial monitor atau betul. apa itulah. Nah, kalau misalnya saya posting di situ bukan screenshot Pak, misal kayak link YouTube kayak gitu, gimana Pak? Maksudnya itu kan kalau link YouTube itu lebih bisa untuk mentor juga lebih tahu bahwa
alat ini yang saya coding dengan codingan berbeda ternyata jadinya sama kayak gitu, Pak. Boleh, Itu boleh Mas, apa boleh. enggak, Pak? Boleh, tapi Boleh, nanti di situ disertai screenshot juga tidak masalah. Screenshot plus videonya di YouTube. Oh ya, Pak. Oke, Bebas siap. ya. Oh ya. Nah, sebenarnya untuk pemrograman itu bebas. Kalian mau program menggunakan fungsi apapun. Yang penting nanti hasil yang dihasilkan itu sama atau sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya, untuk membuat sebuah perulangan. Tadi ada bisa menggunakan for, bisa menggunakan yang lainnya juga. Kemudian untuk beberapa inisialisasi, nah itu bisa menggunakan if, bisa menggunakan if else, maupun menggunakan yang lainnya juga. Jadi sebenarnya bebas. Nah, nanti kalian silahkan pilih yang menurut kalian itu paling apa ya, paling enak, paling mudah, dan paling ringkas. Seperti itu. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo silahkan. Dari saya mungkin cukup, Pak. Oke, siap. Yang lain silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Dari saya izin bertanya, Pak. Oke, siap, Mas. Untuk bagian yang apa namanya di contoh soal yang boolean, yang pakai boolean itu, Pak. Itu saya sudah coba-coba ya, Pak. Di serial monitornya itu tidak tertampilkan. Itu yang di mana, Mas? Mungkin untuk hasil dari apa namanya waktu itu perbandingannya itu nggak keluar hasil, nol satu tidak keluar, tidak muncul dari serial monitor. Untuk yang boolean, Pak, fungsi boolean. Apakah sudah di print hasilnya? Sudah, Pak. Tapi tetap tidak keluar. Iya. Nah, bisa di-share programnya, Mas? Sebentar. Oke, siap. Atau kalian bisa tidak sih itu apa share screen? Atau hanya saya yang bisa share screen? Kayaknya bisa, Pak. Oke, siap. Nah, silahkan. Yuk, yang lain yang mau konsultasi juga boleh. Bisa share screen juga, biar nanti bisa saya lihat langsung. Sebentar ya, Pak, masih loading. Oke, siap, Mas.
Mohon maaf Pak, ternyata save program saya ketimpa ke program lain Pak, jadi hilang filenya. Nggak jadi, Pak. Oke, siap. Oke, Mas Faisal. Nah, Nggak kalau jadi. misal nanti saya bisa lihat programnya kan nanti saya koreksi, oh kesalahannya di sini gitu, Mas. Ya, baik, Pak. Oke, siap. Nah, besok atau kapan kalau misal masih ada yang bingung silahkan ditanyakan saja. Nah, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Kalau tidak ada, sekarang kita open cam dulu untuk sesi dokumentasi sebentar. Mantap-mantap ya. Oke, yang belum on cam ada Mas Ahmad Farizal, ada Mas Reza, Mas Ruli, sama Mas Galang Dafa. Masih ditunggu on cam-nya. Oke, siap. Tinggal satu Mas Ruli. Apakah bisa on cam Mas Ruli? Oke, yuk kita lihat kamera. 1, 2, 3. Lampu aku jadi bau-bau. Lampu satu meter. Oke, kita sekali lagi kita acungkan jempol. 1, 2, 3. Oke, siap sudah. Terima kasih, bisa off cam kembali.